Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Imam Muslim SPD, Unit Kerja SMP Negeri 1 Tekarang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual pada modul 1.2 tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Kenapa saya memilih profil pelajar Pancasila dalam program yang akan saya lakukan sebagai guru penggerak? Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu merupakan tujuan daripada pendidikan Indonesia. Yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 kata kunci dalam profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang pertama yaitu akhlak beragama, yang kedua adalah akhlak pribadi, yang ketiga adalah akhlak kepada manusia, yang keempat adalah akhlak kepada alam, dan yang kelima adalah akhlak bernegara. Nah, program apa saja akan saya siapkan di sini adalah yang pertama adalah program senyum, salam, dan sapa. Program ini bertujuan untuk memberikan kepada peserta didik kita untuk selalu berakhlak yang baik dengan akhlak yang beragama, dengan senyum, dengan sapa atau dengan salam, serta akhlak pribadi beserta akhlak kepada manusia. Program kedua yang akan saya ciptakan yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Ini dapat memupuk rasa daripada kepercayaan diri mereka bahwa dengan dijalankannya sholat zuhur secara berjamaah diharapkan nanti seterusnya mereka akan selalu menerapkan kebiasaan ini bukan hanya sebagai sholat zuhur seluruh daripada 5 waktu itu sendiri. Program yang ketiga yaitu pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi ketika saya mengajar SMP bahwa pembelajarannya adalah mapel semuanya. Jadi setiap masuk pembelajaran, maka kelas atau siswa itu diwajibkan untuk selalu berdoa sebelum maupun sesudah belajar. Begitu juga ketika berganti jam pembelajaran yang lain, siswa juga diharuskan untuk berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Ini jadi dasar untuk memupuk bahwa pada dasarnya mereka itu adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, loyalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, dari nomor 2 ini, berkebinekaan global, saya mempunyai program, yaitu yang pertama adalah literasi budaya daerah. Literasi budaya daerah di sini adalah siswa setiap bulannya atau setiap 3 bulan sekali mereka akan menyampaikan bahwa budaya apa saja di daerah atau di tempat tinggal mereka yang bisa mereka jadikan teladan untuk mereka lakukan di sekolah. Yang kedua adalah literasi kebiasaan daerah. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar siswa dimanfaatkan atau dikomunikasikan kepada siswa mana kebiasaan yang bagus untuk dilakukan baik itu di sekolah maupun di tempat mereka itu berada. Yang ketiga adalah pameran atau lomba masakan daerah. Ini menjadi salah satu kunci untuk selalu mencintai daerah sendiri sebelum mencintai daerah yang lain. Selanjutnya adalah yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ada 3 kata kunci daripada gotong royong. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua yaitu kepedulian, dan yang ketiga adalah berbagi.
Nah, program apa saja yang saya terapkan untuk profil pelajar Pancasila di poin 3 yaitu gotong royong. Yang pertama adalah program pagi bersih. Nah, program ini yaitu setiap siswa 5 menit sebelum masuk kelas itu wajib untuk memungut sampah di wilayah kelasnya masing-masing. Sehingga kebiasaan ini bisa menjadikan kebiasaan yang sangat baik, baik itu di lingkungan sekolah maupun nanti atau kedepannya di lingkungan tempat mereka tinggal. Yang kedua adalah 1 bulan 1 tanaman. Program ini yaitu salah satunya program tanaman di depan dan di belakang kelasnya. Salah satu manfaatnya yaitu adalah sebagai penghijauan dan sebagai tanaman obat-obatan yang bisa atau yang ada di sekitar, sehingga tanaman ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran seperti pembelajaran IPA pada dasarnya. Yang selanjutnya adalah program 3 bulanan. Salah satu program 3 bulanan yang akan saya terapkan yaitu program pembersihan lingkungan sekolah. Jadi, setiap 3 bulan, siswa akan melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah tempat mereka belajar, yaitu salah satunya membersihkan got di depan atau di belakang agar drainase itu bersih, sehingga kalau lingkungan sekolah sudah bersih, drainasenya lancar, maka kebersihan sekolah itu menjadi salah satu upaya agar pelaksanaan proses belajar mengajar itu menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah yang keempat, mandiri. Poin ini adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kata kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri. Program apa yang saya sudah terapkan yaitu yang pertama adalah program disiplin sekolah. Program disiplin sekolah ini menyangkut dari tata cara berpakaian mereka. Jadi setiap sebelum masuk sekolah, guru piket itu harus melihat apakah siswanya sudah rapi atau belum. Sehingga jika ditanamkan ini terlebih di awal sebelum mereka datang atau masuk di gerbang sekolah, ini menjadi salah satu kebiasaan yang sangat baik. Yang kedua adalah program disiplin diri. Jadi, kelanjutan dari program disiplin sekolah adalah bisa menyadarkan siswa bahwa dengan disiplin mereka akan dapat menentukan atau melaksanakan kewajiban mereka di sekolah, dan ketika kewajiban yang sudah ditetapkan maka akan menghasilkan siswa yang baik di lingkungan sekolah tersebut. Yang kelima adalah siswa yang bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, apa saja program yang telah saya buatkan, yaitu yang pertama adalah sekolah yang merdeka, yaitu menerapkan pembelajaran yang relevan tanpa batas materi dan lokasi. Jadi maksudnya adalah pembelajaran yang ada di sekolah tidak hanya kita fokuskan kepada buku atau materi. Jadi lingkungan sekolah atau tempat tinggal mereka itu bisa menjadi alternatif dari materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu guru merdeka. Jadi di sini adalah guru bebas menentukan materi pembelajaran, tetapi harus sesuai dengan pokok materi yang akan kita bahas. Yang selanjutnya adalah kelas merdeka. Nah, penerapan pembiasaan yang baik dapat memanfaatkan kelas yang baik. Jadi kelas merdeka di sini menuntut agar siswa itu bebas melakukan ekspresi atau melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginan siswa, yaitu dengan RPV yang berdiferensiasi. Selanjutnya adalah siswa merdeka. Siswa merdeka di sini adalah siswa yang diberi kepercayaan dan pembiasaan yang menarik tentang pembelajaran, bukan hanya tentang materi saja. Jadi, siswa dibebaskan untuk memilih, salah satunya adalah program ekstrakurikuler. Dengan menerapkan program ekstrakurikuler yang beragam, maka diharapkan siswa dapat menemukan minat dan bakat mereka. Selanjutnya adalah profil pembelajar Pancasila, yaitu yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif yaitu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, ada 3 program yang saya buat, yaitu yang pertama adalah lomba antar kelas. Salah satunya adalah setiap bulan bahasa mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Jadi, apa tujuannya? Yaitu untuk mengetahui
Bagaimana pengetahuan siswa? Apakah siswa kita itu mampu untuk menguasai berbagai materi, baik itu materi umum maupun materi pembelajaran itu sendiri? Yang kedua adalah pameran karya seni. Nah, di sini saya akan berkolaborasi dengan guru prakarya. Jadi, setiap pembelajaran atau praktek prakarya yang mereka buat, maka akan ditampilkan di dalam kelasnya dan akan dipamerkan setiap tahunnya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang berbasis kepada anak. Pembelajaran yang berbasis kepada anak yaitu saya melakukan penerapan, yaitu melakukan RPP yang berdiferensiasi dan sesuai dengan kemauan dan keinginan daripada siswa itu sendiri. Kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan adalah program-program yang terkait dengan profil pelajar Pancasila menekankan pada pembentukan karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai dari Pancasila. Ini termasuk membiasakan senyum, salam, dan sapa sebagai ekspresi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta melibatkan siswa dalam sholat berjamaah dan berdoa sebelum dan sesudah belajar untuk memperkuat dimensi ketuhanan dalam Pancasila. Selain itu, literasi budaya daerah dan kebiasaan daerah mempromosikan persatuan bangsa, sementara program kebersihan dan penanaman tanaman serta pembersihan lingkungan dan disiplin sekolah mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan, serta program sekolah merdeka, baik dari segi guru, kelas, maupun siswa, memberikan kebebasan dalam pembelajaran untuk menciptakan pendidikan yang relevan tanpa batasan tertentu. Sejalan dengan semangat Pancasila yang menekankan persatuan dalam keberagaman, lomba antar kelas dan pameran kesenian berbasis anak juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman dan apresiasi atas budaya dan seni dalam konteks Pancasila. Semua program ini secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan pelajar Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai dasar negara Indonesia dan siap untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.